Janganlah kalian sekali-kali terperdaya oleh kehebatan orang-orang kafir yang bergerak di dalam negeri. Bisa jadi hanya terkait kesenangan-kesenangan yang mereka punya ataupun jalur-jalur lain yang tidak mementingkan, memikirkan kondisi umat seperti itu. Itu adalah hakikat zaman jahiliyah mawon, suku Quraisy sudah seperti itu ya. Tapi Abu Jahal ini dia adalah sosok yang istimewa. Usianya belum 40, tapi sudah masuk di parlemennya suku Quraisy. Kalau sekarang sih dan gitu, contohnya belum 40 sudah daftar presiden, ada enggak? Oh ada lah itu sosoknya, tapi tidak sepintar itu ya. Nah itu ada, ternyata namanya tok yang berganti. Tapi ini Abu Jahal ini sosoknya benar-benar pinter, cerdas, hebat pemikirannya, ngomongnya pinter, orang kaya, punya uang. Kira-kira kalau sekarang disegani enggak? Iya. Ide-idenya bakal dipakai dan dia pasti ada di pemerintahan era sekarang ini. Jenengan akan terpukau enggak kira-kira? Ya kalau enggak tahu backgroundnya ya akan terpukau. Wah itu saja yang jadi presiden. Dia pintar ngomong, punya kewenangan, punya kelihayan, ide-idenya bagus, ketika merancang sesuatu bagus. Namun apa yang terjadi? Justru waktu itu Abu Jahal memanfaatkan kepandaiannya itu untuk menjadikan orang-orang Quraisy ini musyrik, murtad, jauh dari Allah, tidak mengenal agama. Dia manfaatkan di situ. Ini yang sangat disayangkan dari Abu Jahal. Kepandaiannya justru tidak mengajak orang-orang ini menjadi orang-orang yang beriman. Dan ayat inilah yang melatar belakangi turunnya surah Ali Imran ayat 149 dan 150 ini untuk peristiwa Abu Jahal. Dan jalan kesesatan tersebut akan menabuh gendang ataupun mengajak orang-orang agar tidak beriman. Mereka itu tertipu dan menaati Abu Jahal karena apa ya? Kalau bahasa kita apa sekarang ya? Karismatik. Kalau jenengan lihat orang yang berkarisma itu kan pengennya ngefan. Wah ini orang hebat ini. Kalau jadi gubernur ini pasti desanya, kotanya maju semua. Pasti tidak ada korupsi seperti itu atau dan yang lain sebagainya. Itulah yang terjadi Abu Jahal pada ketika dia menjabat posisi penting di suku Quraisy pada kala itu. Kemudian hal tersebut juga melatar belakangi ketika Allah mewanti-wanti agar kita bijak dalam mengagumi seseorang. Kita tidak boleh sembarang ketika kagum dengan seseorang, menjadikan kita panutan. Kita acuannya bukan hanya hebat berbicaranya, bukan hanya tampan ataupun parasnya yang menarik, bukan hanya kekayaannya ataupun jabatan yang dia miliki, bukan itu, tapi adalah keimanannya. Dan begitu pula ketika Allah memperingatkan kita di dalam Quran surah Ali Imran ayat 197, wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwaja minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairan wa abqa. Janganlah kalian sekali-kali terperdaya oleh kehebatan orang-orang kafir yang bergerak di dalam negeri. Berarti di negeri kita. Kalau kita ada orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang memusuhi Islam, kita jangan terperdaya. Itu hanyalah kesenangan yang sementara. Kemudian tempat tinggal mereka adalah jahanam. Dan jahanam itu adalah tempat seburuk-buruk kembali. Kira-kira kalau orang yang di neraka jahanam beriman atau tidak? Kemungkinan bisa jadi orang musyrik, bisa jadi orang kafir. Antara dua itu. Itulah sebagaimana kita telah diperingatkan Allah ternyata di Quran surah Al Imran ini, agar kita berhati-hati ketika mengagumi seseorang. Dan bahkan sebuah titah ataupun
peringatan Allah agar mata kita tidak mudah terpesona oleh kehidupan orang kafir, akan kepandaiannya, kecantikannya, rupawan, bangsawan, jabatan, ataupun yang sejenisnya yang membuat orang itu terperdaya. Atau bahkan kalau istilah sekarang apa gitu? Kalau kita lihat bupati, gubernur itu kayaknya bungkuk-bungkuk semua ini. Nah itu bisa jadi di situ. Itu adalah cerminan dari kurangnya iman. Kalau yang datang gubernur, bupati kayaknya salimnya temenanan. Tapi kalau yang datang kiai ya biasa-biasa saja. Ngoten. Itu seharusnya terbalik. Kalau orang-orang dahulu ketika para salaf guru-guru mereka datang menurut saya, ya salimnya tenanan. Maksudnya misalkan berdekatan itu ya hatinya tenang. Ketika di kajian itu mereka merasa apa ya, imannya meningkat. Walaupun mungkin ketika kembali sudah keluar dari pengajian balik lagi. Apa bisa seperti itu? Iya. Orang-orang dahulu pun ketika zaman Rasulullah sama. Nek ndak ngaji yo imannya turun. Ketika lihat keluarga yo sok lupa. Kan makanya Handullah itu kan pernah bilang, Handullah telah munafik. Handullah telah munafik. Karena apa? Ya karena ketika beliau ini pulang ke rumah, lihat anaknya, lihat istrinya lali apa yang disampaikan Rasulullah. Pas nih kajian, wah gambaran surga neraka itu kayaknya semangat sekali, tahu kayak di depan mata persis. Tapi ketika di rumah hilang semua itu, balik lagi. Manusia ada, manusia sekelas yang dibimbing Rasulullah aja seperti itu, apalagi nuwun sewu kita sudah 1400 tahun yang lalu. Generasi yang semakin di bawah lebih turun imannya, tidak mungkin lebih naik bu. Tidak ada yang imannya kita itu kok lebih di atas para sahabat, itu tidak mungkin. Itu Rasul yang bilang. Berarti kan fakta gitu. Apalagi kita